Sehari setelah tahu kabar aku divonis mandul, mertua malah adakan syukuran dan menjodohkan suamiku dengan wanita pilihannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela ruang konsultasi tampak begitu kelabu, seolah turut berduka atas berita yang baru saja kuterima. Aku duduk terdiam di kursi kulit yang dingin, kedua tanganku menggenggam erat selembar kertas yang terasa lebih berat dari batu. Kata kemandulan terpampang jelas di sana, seolah menari-nari di depan mataku, mengikis habis segala harapan yang selama ini kupelihara dalam relung hatiku yang paling dalam. Setiap huruf dalam kata itu bagai pisau tajam yang menusuk-nusuk kalbu, mengingatkanku pada kegagalanku sebagai seorang perempuan, sebagai istri. Dokter, tidak adakah kesalahan? Suaraku serak, hampir seperti bisikan. Tanganku gemetar tak terkendali, membuat kertas hasil pemeriksaan itu bergetar halus. Dokter Arinda menghela napas panjang, matanya memandangku dengan penuh kasihan. Saya mengerti perasaan Anda, Bella. Tapi hasil pemeriksaan kami sudah sangat jelas. Kondisi endometriosis yang Anda alami sudah dalam stadium lanjut, dan disertai dengan adanya sumbatan di kedua tuba falopi. Kupandangi lagi kertas di tanganku, berusaha memahami setiap istilah medis yang tercantum di sana. Tapi yang kulihat hanyalah kabut kesedihan yang pekat. Apakah masih ada harapan? Program bayi tabung mungkin? Apapun, dokter, saya rela menjalani. Bella, potong Dokter Arinda lembut. Meskipun dengan bayi tabung, peluang keberhasilannya sangat kecil. Kondisi rahim Anda, maaf, sudah tidak mendukung untuk implantasi embrio. Kursi ini terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. 8 tahun pernikahan, 3 kali keguguran, dan sekarang vonis ini. Dunia seolah runtuh berantakan dalam sekejap. Perjalanan pulang dari klinik terasa seperti mimpi buruk. Aku duduk di samping Mas Fajar yang menyetir dengan wajah pucat pasi. Dia sesekali melirikku, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi akhirnya memilih diam. Tangannya yang biasanya hangat menggenggam tanganku, kini terasa dingin dan kaku. Sesampainya di rumah, kami duduk di sofa ruang keluarga yang biasa kami tempati berdua menonton film di akhir pekan. Kini, ruangan yang biasanya terasa hangat dan nyaman justru terasa begitu asing dan pengap. Kita akan baik-baik saja, Bel, ucap Mas Fajar akhirnya, memecahkan kesunyian yang sudah berlangsung hampir 1 jam. Suaranya parau, bergetar. Kita masih punya satu sama lain. Itu yang terpenting. Aku mengangkat kepala, memandangi wajahnya yang biasanya begitu tegar kini tampak keriput oleh kekhawatiran. Tapi, Mas, keturunan. Warisan keluarga besar kamu. Bodoh amat dengan warisan. Potongnya tiba-tiba, suaranya meninggi. Tapi kemudian dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Maksudku, yang penting kita bersama. Ibu mungkin akan kecewa, tapi aku akan berbicara padanya. Tapi aku tahu, ini tidak akan semudah itu. Ibu Sri, mertuaku, sudah bertahun-tahun menantikan cucu pertama. Setiap pertemuan keluarga, dia selalu menanyakan kapan kami akan memberikannya cucu. Tekanannya semakin menjadi setelah adik-adik Mas Fajar sudah lebih dulu memiliki anak. Mas Fajar, bisikku pelan, sambil menatap tanganku yang terkepal di pangkuan. Apa kamu masih mau tetap bersamaku? Aku sudah tidak bisa memberimu keturunan. Dia segera mendekat, merangkulku erat. Jangan berkata seperti itu, sayang. Kamu adalah istriku. Dalam sakit dan sehat. Ingat? Ini adalah cobaan kita bersama. Tapi dalam pelukannya yang biasanya begitu menghangatkan, kali ini kurasakan ada keraguan. Getaran halus di lengannya, napasnya yang tak rata, dan cara dia menghindari pandangan mataku, semuanya berteriak lebih keras dari kata-kata penghiburnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur berbalik punggung. Dinginnya ranjang terasa lebih menusuk daripada dinginnya ruang konsultasi dokter tadi pagi. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar setiap detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa kebahagiaan kami. Mas, bisikku di tengah kegelapan. Diam,
Bella, tidurlah, jawabnya pendek, tanpa menoleh. Dan dalam kesunyian malam itu, aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Vonis kemandulan ini bukan hanya mengakhiri impianku menjadi ibu, tapi juga perlahan-lahan menggerogoti fondasi pernikahan kami. Dan yang paling menakutkan, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Keesokan harinya, sinar matahari yang memasuki kamar terasa seperti tamu tak diundang yang terlalu bersemangat. Aku masih terbaring di tempat tidur. Tubuh terasa lemas bagai ditimpa berkarung-karung duka. Bekas air mata di pipiku telah mengering, meninggalkan jejak garam yang terasa perih. Mas Fajar sudah bangun lebih awal, dan dari balik pintu terdengar suara lembutnya berbicara dengan seseorang di telepon. Aku bisa menangkap nada suaranya yang berusaha tenang, tapi sesekali terdengar gemas. "Ya, Ibu, kami sudah tahu. Tapi tolong, beri kami waktu," katanya. Suaranya hampir seperti merengek. Aku menutup mata, berusaha menahan desakan air mata yang hendak keluar lagi. Pasti Ibu Sri di seberang telepon. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya yang biasanya tegas, mungkin sekarang dihiasi dengan kekecewaan yang dalam. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Mas Fajar masuk dengan membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang dan segelas susu hangat yang biasanya menjadi favoritku. Tapi hari ini, aroma mentega yang harum itu justru membuat perutku mual. "Kamu harus makan, Bel," ujarnya, mencoba tersenyum. Tapi matanya yang bengkak dan lingkaran hitam di sekelilingnya mengungkapkan bahwa dia pun semalam tidak tidur nyenyak. Aku hanya menggeleng pelan, mengalihkan pandangan ke jendela. "Aku tidak lapar, Mas," dia mendesah, meletakkan nampan di meja kecil dekat tempat tidur. Ibu bilang mau datang siang nanti. Dia ingin menjengukmu." Mendengar itu, dadaku sesak. Ibu Sri yang datang menjenguk? Biasanya, jika aku sakit, dia hanya menelepon sebentar atau menyuruh pembantu mengantarkan makanan. Keinginannya untuk datang langsung membuatku was-was. Benar saja, tepat pukul 12, bel rumah berbunyi. Suara langkah tegasnya yang familiar bergema di lorong, diikuti dengan suara sapaan ringannya pada Maya, pembantu kami. "Bella di mana?" tanyanya tanpa basa-basi. Mas Fajar membimbingnya masuk ke kamar. Ibu Sri tampak begitu anggun seperti biasa, dengan kebaya sutra berwarna lavender dan rambut yang disanggul rapi. Wajahnya yang biasanya dingin, kali ini dihiasi senyum simpatik yang membuatku semakin tidak nyaman. "Bella, anak ibu," katanya sambil mendekat, duduk di tepi tempat tidurku. Tangannya yang dingin menyentuh pundakku. "Ibu sudah dengar." "Sudah, Nak, ini takdir. Yang penting kita terima dengan ikhlas." Aku mengangguk lemah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mataku menatap lipatan sprei, berusaha menghindari pandangannya yang tajam. "Tapi, Bella," lanjutnya, suaranya tiba-tiba lebih rendah, "kamu harus paham posisi Fajar. Dia anak laki-laki satu-satunya, penerus keluarga. Tanggung jawabnya besar." "Bu, tolong." Mas Fajar mencoba menyela, tapi ibunya langsung melanjutkan. "Fajar, ibu bicara dari hati ke hati. Kalian berdua harus realistis." Dia menepuk-nepuk tanganku. "Keluarga kita butuh penerus. Warisan bisnis keluarga harus ada yang meneruskan. Kamu mengerti, kan, Bella?" Air mataku akhirnya menetes lagi. Perkataannya yang tampaknya biasa saja justru terasa seperti siksaan halus. Aku minta maaf, Bu. Ibu tidak menyalahkanmu, Nak. Tapi kehidupan harus berjalan." Dia berdiri, merapikan kebayanya. "Fajar, temani ibu keluar. Ada yang perlu ibu bicarakan denganmu." Mereka berdua meninggalkan kamar, dan aku bisa mendengar suara mereka yang berbisik-bisik di ruang keluarga. Aku berusaha bangun, mendekati pintu yang terbuka sedikit. "Tidak bisa terus begini, Fajar. Kamu harus berpikir jernih." Suara Ibu Sri tegas. "Tapi Ibu, aku mencintai Bella. Kami sudah melalui banyak hal bersama." "Cinta?" Ibu Sri menyela, suaranya sedikit meninggi. "Cinta tidak akan memberi kamu penerus, Nak. Ibu sudah susah payah membesarkan kamu, membangun bisnis keluarga.
Apa kamu mau semua ini berakhir begitu saja? Kita masih bisa adopsi, atau... Jangan naif, Fajar, potongnya keras. Anak adopsi bukan darah daging kita. Ibu tidak mau warisan keluarga jatuh ke tangan orang lain. Aku kembali ke tempat tidur, jantung berdebar kencang. Percakapan itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Selama ini aku tahu Ibu Sri menginginkan cucu, tapi tidak pernah kusangka bahwa penolakannya terhadapku bisa sekeras ini. Beberapa jam kemudian, setelah Ibu Sri pergi, Mas Fajar kembali ke kamar dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Apa yang ibu katakan? Tanyaku pelan. Dia menggeleng, duduk di sampingku. Bukan apa-apa. Ibu hanya khawatir. Jangan bohong padaku, Mas. Aku dengar semuanya. Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Ibu menyarankan untuk menikah lagi. Udara di kamar seolah menghilang. Aku terengah-engah, mencoba memahami kata-katanya. Menikah lagi? Dengan siapa? Dia punya calon. Anak sahabatnya, Mira. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi aku tolak. Bel. Aku katakan padanya, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi di balik kata-katanya yang berusaha meyakinkan, kulihat keraguan di matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak vonis kemandulan kemarin, yang kurasakan bukan lagi kesedihan, melainkan ketakutan yang sangat mendalam. Ketakutan bahwa pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi, bahwa cinta yang kami bangun selama 8 tahun ternyata begitu rapuh dihadapkan pada tuntutan keluarga. Ketakutan bahwa aku mungkin akan kehilangan segalanya, suamiku, rumahku, dan harga diriku, hanya karena aku tidak bisa memberikan keturunan. 2 hari setelah kunjungan Ibu Sri, rumah kami yang biasanya tenang tiba-tiba ramai oleh aktivitas yang tak biasa. Pagi-pagi sekali, Ibu Sri sudah datang dengan beberapa tukang yang membawa tenda dan kursi. Suara deru mesin pemotong rumput, gemerincing peralatan makan, dan teriakan para tukang yang saling memberi instruksi memecah kesunyian yang selama 2 hari terakhir menyelimuti rumah kami seperti selimut berat. Aku berdiri di balik jendela kamar tidur, menyaksikan semua persiapan ini dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya dan kepedihan yang dalam. Mas Fajar berada di sampingku. Wajahnya mencerminkan konflik batin yang sama. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu mendatangkan semua ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang, tangannya meraih pundaku. Ibu ingin mengadakan syukuran, Bel. Syukuran. Aku memutar badan, menatapnya tak percaya. Syukuran untuk apa? Untuk kemandulanku. Bukan seperti itu. Sayang, cepatnya membela, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Ibu bilang ini untuk mendoakan kita, agar kita diberi kekuatan menghadapi cobaan ini. Tapi ketika aku melihat tenda besar yang didirikan di halaman, meja-meja panjang yang diatur untuk tamu, dan catering yang mulai mengangkut makanan enak ke dapur, ini sama sekali tidak terlihat seperti acara doa sederhana. Ini lebih mirip pesta. Sorenya, tamu-tamu mulai berdatangan. Kebanyakan adalah keluarga besar Mas Fajar, beberapa tetangga dekat, dan sahabat-sahabat Ibu Sri. Aku dipaksa oleh Ibu Sri untuk turun dan menyambut tamu, dengan alasan agar tidak terlihat tidak sopan. Tersenyum, Bella. Bisik Ibu Sri tajam di telingaku sambil menyeringai manis pada tamu yang lewat. Jangan buat malu keluarga. Aku mencoba mengikuti perintahnya, tapi senyumku terasa kaku dan palsu. Setiap tamu yang datang pasti melirikku dengan pandangan yang beragam. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, dan beberapa bahkan seperti menghakimi. Di sudut ruangan, kudengar seorang bibi dari pihak Mas Fajar berbisik. Kasihan sekali, cantik dan baik hati tapi tidak bisa memberi keturunan. Nasib memang kejam. Teman Ibu Sri yang lain menanggapi, tapi Sri sudah bertindak tepat. Daripada menunggu lebih lama, lebih baik cari jalan lain. Perkataan-perkataan itu menusuk seperti pisau. Aku menatap Mas Fajar yang sedang sibuk menerima tamu, wajahnya tegang. Dia beberapa kali menangkap pandanganku, dan setiap kali dia berusaha tersenyum meyakinkan, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ketika semua tamu sudah berkumpul, Ibu Sri naik ke podium kecil yang sudah disiapkan di teras rumah. Dia berdiri dengan anggun,
memegang mikrofon dengan percaya diri. "Hadirin yang saya hormati," mulainya, suaranya lantang dan jelas. "Pertama-tama, saya mewakili keluarga besar kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian." Aku berdiri di belakang, di dekat pintu masuk, siap untuk melarikan diri kapan saja. Tangan Mas Fajar memegang erat tanganku, seolah takut aku akan terjatuh. "Ibu tahu, banyak dari Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya, syukuran untuk apa kita berkumpul hari ini?" Ibu Sri melanjutkan, matanya berkeliling memandangi tamu yang hadir. "Kita berkumpul di sini untuk bersyukur atas keputusan Tuhan Yang Maha Esa." Beberapa tamu saling berpandangan, bingung. Aku merasakan kaki mulai gemetar. "Kita bersyukur," lanjut Ibu Sri dengan penuh keyakinan, "karena sekarang kita semua tahu jalannya harus seperti apa. Kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu menunggu sesuatu yang tidak mungkin." Desis-desis riuh rendah mulai terdengar di antara tamu. Beberapa orang menatapku dengan kasihan yang lebih dalam. Rasanya seperti dipermalukan di depan umum, seperti diadili tanpa hak untuk membela diri. "Mas, tolong hentikan ini," bisikku pada Mas Fajar. Suaraku hampir tak terdengar. Dia memandangku, matanya penuh konflik. "Aku tidak bisa, Bel. Ibu sudah mengatur semuanya." "Ibu Sri, maksud ibu apa sebenarnya?" tanya seorang paman dari pihak Mas Fajar dengan suara keras. Ibu Sri tersenyum lebar, senyum kemenangan. "Maksud ibu sederhana. Sebagai keluarga yang taat, kita harus menerima takdir dengan ikhlas dan mencari solusi. Dan sebagai solusinya..." Dia berhenti sejenak, menatap setiap tamu seolah menikmati ketegangan yang tercipta. Aku merasakan jantung berdebar kencang, seperti tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari ini juga, dengan restu keluarga, saya menjodohkan Fajar, putra saya, dengan Mira, putri dari sahabat saya. Ruang tamu yang riuh mendadak senyap. Kemudian, suara berbisik-bisik pun pecah, semakin keras, semakin gaduh. Semua mata sekarang beralih antara aku, Mas Fajar, dan Mira yang tiba-tiba berdiri dengan wajah tersipu malu di samping Ibu Sri. Aku menatap Mas Fajar, mencari penjelasan, tapi dia hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat membingungkan. "Mas?" bisikku, suaraku bergetar. Apa ini benar?" Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Bel. Ibu tidak bilang akan mengumumkan hari ini." Tapi yang lebih menghancurkan adalah ketika Mira melangkah maju, tersenyum manis pada tamu-tamu yang hadir. "Terima kasih atas kepercayaan Ibu Sri," katanya dengan suara lembut tapi jelas. "Saya berjanji akan menjadi istri dan menantu yang baik, dan yang paling penting..." Dia menatapku langsung, senyumnya sedikit melebar. "Saya akan memberikan keturunan yang selama ini diidam-idamkan keluarga." Rasa mual yang tiba-tiba menyerang membuatku hampir terjatuh. Tanganku melepaskan genggaman Mas Fajar, dan tanpa berpikir lagi, aku berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan semua tatapan, bisikan, dan pesta kepedihan yang mereka sebut sebagai syukuran. Setiap langkah kakiku terasa seperti menginjak pecahan kaca, dan di telingaku masih bergema suara Ibu Sri yang dengan bangga memperkenalkan penggantiku di depan semua orang yang kami kenal. Setelah kabur dari keramaian, aku berlari menuju kamar mandi terdekat dan mengunci pintunya. Lututku terasa lemas, dan aku bersandar di pintu sambil berusaha menenangkan napas yang tersengal-sengal. Suara degup jantungku begitu keras, hampir memekakan telinga, menyaingi suara riuh rendah dari luar yang masih bisa kudengar meski dari balik pintu terkunci. Bella, buka pintunya." Suara Mas Fajar terdengar dari seberang pintu, diiringi ketukan-ketukan khawatir. "Ayo, sayang, keluar dulu. Kita bicara baik-baik." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa. Dengan tangan gemetar, kubuka pintu kamar mandi. Mas Fajar berdiri di sana, wajahnya pucat dan berkeringat. Matanya merah, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kulihat ekspresi ketakutan yang dalam di wajahnya. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku, suaraku serak. Apa benar kamu akan menikah lagi?" Dia menggeleng keras, tangannya meraih pundakku. "Tidak, Bel. Aku tidak setuju dengan ini.
Ibu hanya mengatakannya begitu. Itu hanya wacana. Tapi sebelum sempat dia menjelaskan lebih lanjut, suara Ibu Sri terdengar dari ujung koridor. "Fajar, kemari sebentar. Ibu perlu memperkenalkan kamu pada tamu-tamu penting." Mas Fajar menatapku. Konflik terlihat jelas di matanya. "Aku harus pergi sebentar. Bel, tunggu di sini, ya? Nanti kita lanjutkan bicara." Aku hanya bisa mengangguk lemah, menyaksikan dia berjalan meninggalkanku menuju keramaian yang justru sedang merayakan pengkhianatan terhadap pernikahan kami. Perlahan, kuikuti mereka dari kejauhan, berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka yang memisahkan ruang keluarga dari koridor. Ibu Sri berdiri di podium kecil dengan senyum lebar, tangannya memegang bahu Mira yang tersipu malu. Mira hari ini mengenakan kebaya berwarna merah muda dengan hiasan payet yang berkilauan, terlihat begitu sempurna dan tak bercacat, segala sesuatu yang tidak bisa kuwakili lagi. "Hadirin sekalian," Ibu Sri memulai, suaranya penuh kemenangan. "Seperti yang tadi Iu katakan, sebagai bentuk syukur kami menerima takdir ini dengan ikhlas, dan sebagai solusi untuk kelangsungan keluarga kami, dengan penuh kebahagiaan Iu umumkan pertunangan antara Fajar, putra Iu, dengan Mira, putri dari sahabat tercinta Iu." Tepuk tangan riuh menggema di ruangan, diiringi sorak-sorai gembira dari beberapa keluarga besar Mas Fajar. Aku menatap wajah Mas Fajar yang berdiri di samping ibunya, terlihat kaku dan tidak nyaman. Dia beberapa kali mencoba membuka mulut, seolah ingin membantah, tapi setiap kali Ibu Sri akan meletakkan tangannya di lengan Mas Fajar dengan erat, seolah memperingatkannya untuk diam. "Sekarang, mari kita dengarkan sedikit kata-kata dari calon pengantin wanita kita," lanjut Ibu Sri, menyerahkan mikrofon pada Mira. Mira tersenyum manis, matanya berkeliling memandangi tamu yang hadir sebelum akhirnya berhenti menatapku di balik pintu. Seolah dia tahu persis di mana aku bersembunyi, dan menikmati setiap detik penderitaanku. "Terima kasih atas sambutan hangatnya," mulutnya dengan suara lembut yang terdengar begitu polos. "Saya berjanji akan menjadi istri yang baik untuk Mas Fajar, dan menantu yang berbakti untuk Ibu Sri. Dan yang paling penting..." Dia berhenti sejenak, senyumnya semakin lebar. "Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk segera memberikan keturunan yang selama ini sangat didambakan keluarga besar ini." Sorakan dan tepuk tangan semakin keras. Beberapa bibi bahkan sudah mulai mendekati Mira untuk memeluknya dan mengucapkan selamat. Aku melihat Ibu Sri dengan bangga memandangi Mira, ekspresi yang tak pernah kudapatkan selama 8 tahun menjadi menantunya. Tiba-tiba, seorang paman dari pihak Mas Fajar yang duduk di barisan depan berdiri. "Sri, maaf sebelumnya, tapi bagaimana dengan Bella? Mereka masih suami istri yang sah." Ibu Sri tidak kehilangan senyumnya. "Tentu saja kami menghormati Bella sebagai istri pertama Fajar. Dia akan tetap menjadi bagian dari keluarga kami." Lalu, dengan santainya dia menambahkan, "Mira akan menjadi istri kedua Fajar. Ini solusi terbaik untuk semua pihak." Rasa mual yang tiba-tiba menyerang membuatku harus berpegangan pada kusen pintu. Istri kedua? Mereka sudah merencanakan semuanya tanpa melibatkanku sama sekali, tanpa bahkan meminta pendapat atau persetujuanku. Tanpa kusadari, air mata sudah mengalir deras di pipiku. Langkah kakiku terhuyung-huyung mundur, menjauhi pemandangan yang semakin menyakitkan itu. Tapi sebelum sempat aku kembali ke kamar, suara Ibu Sri yang tajam membuatku membeku. "Bella, kemarilah, sayang. Mari kita tunjukkan pada tamu-tamu bahwa kita menerima takdir ini dengan ikhlas dan besar hati." Semua mata sekarang tertuju padaku. Aku berdiri terpaku, merasa seperti rusa yang disorot lampu mobil. Mas Fajar menatapku dengan panik, seolah memohon maaf dengan matanya. Mira tersenyum simpatik, tapi matanya berbinar-binar dengan kemenangan. "Ayo, Bella," desak Ibu Sri, suaranya tetap manis tapi mengandung ancaman. "Jangan buat kita semua menunggu." Dengan kaki gemetar, aku melangkah pelan memasuki ruangan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Suasana hening seketika, semua tamu menatapku dengan penuh antisipasi. Saat aku sudah berada di samping Mas Fajar, Ibu Sri segera meraih tanganku dan memegangnya erat. "Lihat, hadirin sekalian. Bella pun dengan ikhlas menerima keputusan ini.
Dia memahami bahwa keluarga besar harus terus berlanjut. Aku menatap Mas Fajar, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membelaku, menghentikan kekejaman ini. Tapi dia hanya menundukkan kepala, tidak mampu menatap mataku. Katakan sesuatu, Bella, bisik Ibu Sri di telingaku, cengkeramannya di tanganku semakin erat. Katakan bahwa kamu ikhlas. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku terasa kering, dan kepalaku pening. Ruangan mulai berputar-putar, dan yang kulihat terakhir sebelum semuanya menjadi gelap adalah senyum puas Ibu Sri dan tatapan Mira yang penuh kemenangan sebelum aku terjatuh pingsan di lantai, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Kesadaranku kembali secara perlahan. Awalnya hanya samar-samar. Aku mendengar suara-suara yang sayup, lalu mulai menyadari bahwa aku terbaring di tempat tidurku sendiri. Bau disinfektan yang tajam memenuhi hidungku, dan ketika aku membuka mata, yang kulihat pertama adalah langit-langit kamar yang familiar. Bel, kamu sudah sadar? Suara Mas Fajar terdengar di sampingku. Tangannya yang hangat memegang tanganku. Kamu pingsan tadi. Kenangan akan kejadian sebelumnya berdatangan seperti gelombang yang menghantam. Pengumuman pertunangan, tatapan para tamu, dan senyum puas Ibu Sri. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Berapa lama aku pingsan? Tanyaku, suaraku masih parau. Hanya sekitar setengah jam. Dokter sudah datang, bilang kamu hanya kaget dan kelelahan. Dia berusaha menyentuh pipiku, tapi aku menghindar. Bel, aku minta maaf. Aku tidak tahu ibu akan mengumumkan seperti itu. Tapi kamu tidak membantah, kataku, duduk di tempat tidur. Kepalaku masih terasa ringan. Kamu diam saja ketika ibumu mengatakan semua itu. Sebelum Mas Fajar sempat menjawab, pintu kamar terbuka dan Ibu Sri masuk diikuti oleh Mira yang membawa nampan berisi teh hangat dan semangkuk kecil bubur. Oh, kamu sudah bangun, Bella, kata Ibu Sri dengan nada yang terlalu ceria untuk situasi seperti ini. Kami sangat khawatir. Mira dengan sigap membantuku menyiapkan ini untukmu. Mira mendekat dengan senyum manis, menaruh nampan di meja samping tempat tidur. Saya buatkan bubur ayam hangat, Mbak Bella. Semoga cepat sembuh. Aku menatapnya, mencoba mencari celah kepalsuan dalam senyum dan keramahannya. Tapi yang kulihat hanyalah kesempurnaan yang membuatku semakin merasa tidak berarti. Terima kasih, kataku pendek, menatap mangkuk bubur tanpa berniat menyentuhnya. Ibu, Mira, Mas Fajar berbicara dengan suara tegang. Bisa kami berdua sebentar? Tentu saja, nak, jawab Ibu Sri sambil menyeringai. Tapi ingat, Mira dan aku sudah memesan catering untuk makan malam nanti. Kita akan merayakan pertunangan secara kecil-kecilan. Setelah mereka keluar, aku memandang Mas Fajar. Jadi ini benar terjadi? Kamu akan menikah lagi? Dia menghela napas, duduk di tepi tempat tidur. Aku terjepit. Bel, ibu sudah mengancam akan menarik semua dukungan finansial untuk perusahaan kita jika aku tidak menuruti kemauannya. Tapi kita bisa hidup sederhana, Mas. Aku tidak masalah hidup susah asal bersama kamu. Bukan sesederhana itu, Bella. Dia mengusap wajahnya dengan lelah. Perusahaan sedang dalam masa sulit. Tanpa suntikan dana dari ibu, kita bisa bangkrut. Semua karyawan akan kehilangan pekerjaan. Aku terdiam, menyadari bahwa ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Tapi tetap saja, hatiku sakit karena dia mempertimbangkan untuk menikah lagi. Malam harinya, aku turun untuk makan malam dengan perasaan berat. Meja makan telah dihias dengan indah, lengkap dengan lilin dan bunga segar. Mira duduk di sebelah Ibu Sri, tepat di tempat yang biasanya menjadi tempat dudukku. Ah, Bella datang juga, sambut Ibu Sri. Duduklah di sebelah Mira, sayang. Aku duduk di kursi yang ditunjuk, merasa seperti tamu di rumah sendiri. Mira tersenyum padaku. Mas Fajar bilang Mbak Bella suka masakan Indonesia. Kebetulan saya masak rendang dan sayur nangka untuk makan malam ini, kata Mira dengan bangga. Iya, Mira memang jago masak, puji Ibu Sri. Dia juga lulusan jurusan manajemen dan sedang membantu mengelola perusahaan keluarganya. Sungguh perempuan yang sempurna untuk menjadi istri Fajar dan penerus keluarga kita.
Aku memotong kecil bubur di piringku. Tidak bernafsu sama sekali. Keluarga kami sudah punya penerus, Bu. Perusahaan kami sudah berjalan baik dengan usaha kami sendiri. Ibu Sri tertawa kecil. Bella, sayang, kamu harus realistis. Perusahaan butuh ekspansi, butuh koneksi baru. Keluarga Mira punya jaringan yang luas. Ini kesempatan emas untuk keluarga kita. Jadi ini tentang bisnis? Tanyaku, menatap Mas Fajar yang sedang memainkan makanannya. Kamu akan menikah lagi hanya untuk bisnis? Bukan hanya bisnis, Bella, sahut Ibu Sri sebelum Mas Fajar sempat menjawab. Ini tentang masa depan keluarga. Mira berasal dari darah biru, pendidikannya tinggi, dan yang paling penting. Ibu Sri berhenti sejenak, menatapku tajam. Dia sehat dan pasti bisa memberikan kita keturunan. Kata-kata terakhir itu sengaja diucapkan dengan penekanan. Aku menatap Mira yang sedang tersenyum malu-malu, tapi matanya berbinar bangga. Saya berjanji akan menjadi istri dan menantu yang baik, ucap Mira lagi, seperti sudah menghafal kalimat itu. Dan saya akan menghormati Mbak Bella sebagai istri pertama. Kamu dengar, Bella? Ibu Sri tersenyum. Mira bahkan bersedia menerimamu. Dia tidak keberatan berbagi denganmu. Aku meletakkan sendok dan garpu. Dan apa pendapatmu tentang semua ini, Mas? Apakah kamu juga tidak keberatan untuk berbagi? Mas Fajar mengangkat kepalanya, matanya penuh permintaan maaf. Kita bisa membicarakan ini nanti, Bel. Tidak, kita bicarakan sekarang. Bentakku, tidak lagi bisa menahan emosi. Apa kamu setuju untuk menikah lagi? Apa kamu akan membiarkan ibumu mengatur hidup kita seperti ini? Ruangan menjadi sunyi. Mira berpura-pura sibuk dengan makanannya, sementara Ibu Sri menatapku dengan dingin. Fajar, kata Ibu Sri dengan suara rendah tapi penuh ancaman, katakan pada istrimu bahwa ini sudah keputusan keluarga. Mas Fajar menatapku, lalu menundukkan kepalanya lagi. Bella, tolong mengertilah. Ini untuk kebaikan kita semua. Itu adalah pukulan terberat. Aku berdiri. Kursiku terdorong ke belakang hingga jatuh. Untuk kebaikan kita semua? Atau untuk kebaikan ibumu dan bisnis keluarga? Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan mereka bertiga dengan makan malam mewah mereka. Di tangga, aku mendengar Ibu Sri berkata pada Mira, "Jangan khawatir, sayang. Dia akan menerima kenyataan ini juga. Yang penting kamu dan Fajar segera menikah dan memberi kita cucu." Dan Mas Fajar? Dia diam saja. Seperti selalu. Dan dalam diamnya itulah, aku menyadari bahwa pernikahan kami mungkin sudah berakhir, digantikan oleh ambisi seorang ibu dan kesempurnaan seorang perempuan muda yang siap mengambil alih posisiku. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di balkon kamar, menatap keluar ke taman yang diterangi lampu taman. Suara tawa dan obrolan dari ruang makan masih sesekali terdengar, meski acara makan malam sudah berakhir. Mereka pasti sedang menikmati hidangan penutup sambil membicarakan rencana pernikahan Mas Fajar dan Mira. Pintu kamar berderit terbuka. Mas Fajar masuk dengan langkah gontai. Bau alkohol samar-samar tercium darinya, sesuatu yang jarang terjadi karena dia bukan peminum. "Bel," ucapnya dengan suara serak. "Kamu masih bangun?" Aku tidak menoleh, masih memandangi bulan purnama yang menggantung sempurna di langit malam. "Apakah ada yang perlu dibicarakan, Mas? Bukankah kalian sedang merayakan pertunanganmu?" Dia mendekat, berdiri di sampingku. "Aku minta maaf untuk tadi malam. Ibu memberiku ultimatum." Aku akhirnya menoleh, memandangi wajahnya yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. "Ultimatum apa?" "Dia akan memutus semua hubungan dengan kita, mencabut dana investasi, memutus hubungan keluarga, bahkan mengusir kita dari rumah ini, jika aku tidak menikahi Mira." Napasnya berat. "Perusahaan kita sedang dalam kondisi kritis, Bel. Tanpa suntikan dana dari ibu, kita bisa bangkrut total dalam 3 bulan. Jadi kamu memilih untuk mengorbankan pernikahan kita?" Tanyaku, suaraku bergetar. 8 tahun bersama, Mas. 8 tahun cinta dan komitmen,
kamu campakkan hanya karena uang. Ini bukan hanya tentang uang, bantahnya, suaranya meninggi. Ini tentang tanggung jawabku pada karyawan-karyawan yang sudah percaya padaku. Pada mimpi kita membangun usaha ini dari nol. Apa kamu mau melihat semua itu hancur berantakan? Apa kamu tidak melihat bahwa pernikahan kita juga sedang hancur berantakan? Balasku, air mata mulai mengalir lagi. Kamu lebih memilih menyelamatkan perusahaan daripada menyelamatkan hubungan kita. Dia terdiam sejenak, lalu menarik kursi dan duduk di sampingku. Bukan seperti itu, Bel. Aku tidak punya pilihan lain. Ibu sudah mengatur segalanya. Bahkan surat nikah dan segala persiapannya sudah disiapkan. Aku terkesiap. Apa? Surat nikah? Jadi ini sudah direncanakan sejak lama. Ibu sudah mendekati keluarga Mira sejak 2 bulan yang lalu, saat kita mengetahui hasil pemeriksaan medis yang pertama. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku tidak tahu sampai seminggu yang lalu. Aku pikir itu hanya wacana, tapi ternyata ibu serius. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam, sampai-sampai aku tidak bisa menangis lagi. Ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Jadi selama 2 bulan ini, ibumu sudah mempersiapkan penggantiku, dan kamu tahu selama seminggu, tapi tidak memberitahuku. Aku tidak ingin menyakitimu, Bel. Aku berharap bisa menemukan solusi lain. Tangannya mencoba memegang tanganku, tapi aku menariknya. Aku mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Jangan, Hardiku. Akhirnya berdiri dan menghadapnya. Jangan katakan kamu mencintaiku ketika kamu bersedia menikahi perempuan lain. Cinta tidak seharusnya seperti ini, Mas. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Apa yang harus kulakukan, Bel? Katakan padaku. Jika perusahaan bangkrut, kita akan kehilangan segalanya. Rumah ini, mobil, tabungan kita. Kita harus mulai dari nol lagi. Dan kenapa tidak? Tanyaku, suaraku lantang. Kita masih muda. Kita bisa bekerja keras lagi. Yang penting kita bersama. Kamu tidak mengerti, bisiknya, menundukkan kepala. Ada hutang yang harus dibayar. Hutang yang tidak kamu ketahui. Jika kita bangkrut, kita tidak hanya akan miskin, tapi mungkin juga dipenjara. Udara seakan hilang dari paru-paruku. Hutang? Hutang apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Dia menarik napas dalam. 6 bulan yang lalu, saat perusahaan hampir kolaps karena proyek yang gagal, ibu memberiku pinjaman besar dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah, aku harus menuruti keinginannya untuk memiliki cucu. Jadi ini seperti kontrak? Tanyaku, tidak percaya. Kamu menjual kebahagiaan pernikahan kita untuk menyelamatkan perusahaan. Bukan menjual, Bel. Tapi, ya, ada perjanjian. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di depan balkon. Aku terjebak. Jika aku tidak menyetujui pernikahan dengan Mira, ibu akan menuntut pengembalian dana secara langsung. Dan kita tidak mampu membayarnya. Aku bersandar di pagar balkon, mencoba menahan pusing yang mendera. Jadi selama ini, cinta kita, pernikahan kita, semua bisa diukur dengan uang. Tidak, protesnya keras. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Ada tanggung jawab dan komitmen lain yang harus dipenuhi. Komitmen? Ejekku, rasa pahit memenuhi mulutku. Komitmen terbesarmu seharusnya adalah padaku. Pada pernikahan kita. Bukan pada ibumu atau perusahaanmu. Dia mendekat lagi, mencoba memelukku. Bella, tolong mengertilah. Pernikahan dengan Mira hanyalah formalitas. Aku berjanji tidak ada yang akan berubah antara kita. Dia hanya akan menjadi istri di atas kertas. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kamu pikir itu akan berhasil? Kamu pikir aku akan menerima ini? Duduk manis sementara suamiku menikahi perempuan lain. Kita tidak punya pilihan lain. Suaranya hampir putus asa. Setelah dia melahirkan ahli waris, kita bisa mencari jalan keluar. Ahli waris, ucapku pelan. Jadi intinya adalah itu. Kamu butuh anak, dan karena aku tidak bisa memberikannya,
kamu mencari perempuan lain. Dia tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Keluarlah dari kamarku, Mas, kataku. Suaraku tiba-tiba tenang. Tenang yang menyeramkan. Aku butuh waktu untuk sendiri. Bella. Sekarang, bentakku, tidak bisa menahan emosi lagi. Dia mengangguk pelan, wajahnya hancur. Saat dia berbalik dan menutup pintu kamar, aku mendengar bisikan terakhirnya. Aku mencintaimu, Belle. Selalu. Tapi kata-kata itu sekarang terasa hampa. Kosong. Tidak bermakna. Aku terjatuh ke lantai balkon. Tubuhku gemetar hebat. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada vonis kemandulan. Vonis kemandulan adalah takdir. Tapi pengkhianatan ini adalah pilihan. Pilihan yang dibuat oleh suamiku sendiri. Dan dalam kesendirian malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Cinta saja tidak cukup. Cinta tidak bisa mengalahkan ambisi, tekanan keluarga, dan keserakahan. Cinta ternyata rapuh, mudah patah ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Tapi yang paling menyakitkan adalah, Mas Fajar tidak memilihku. Dia memilih ibunya, perusahaannya, dan sekarang, Mira. Dan aku hanya menjadi penonton dalam kehidupan yang seharusnya adalah kehidupan kita berdua. Esok paginya, aku bangun dengan kepala pening dan mata yang masih bengkak. Suara berisik dari luar kamar memaksaku untuk bangun dan melihat apa yang terjadi. Saat kubuka pintu, kulihat Mira sedang berdiri di lorong dengan clipboard di tangan, mengawasi dua pekerja yang sedang memindahkan lukisan keluarga besar dari dinding. Apa yang terjadi di sini? Tanyaku, suaraku masih serak. Mira menoleh, senyum manisnya langsung terpasang. Oh, selamat pagi, Mbak Bella. Ibu Sri meminta saya untuk merenovasi ulang bagian dalam rumah. Katanya sudah waktunya untuk pembaruan. Dia mendekat, masih memegang clipboardnya. Kebetulan sekali, saya sedang merencanakan dekorasi untuk kamar pengantin baru kami. Mungkin Mbak Bella bisa pindah ke kamar tidur tamu yang lebih kecil? Kamar yang sekarang terlalu besar untuk satu orang. Aku terkesiap, tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Kamu mau mengusirku dari kamarku sendiri? Bukan mengusir, Mbak, jawabnya tetap tersenyum. Hanya menata ulang sesuai kebutuhan keluarga. Lagi pula, setelah pernikahan kami, Mas Fajar dan saya akan butuh kamar yang lebih luas. Saat itu, Mas Fajar muncul dari balik tangga, wajahnya tampak lelah. Ada apa, Belle? Mira ini mau mengusirku dari kamar kita, kataku, suaraku bergetar. Mas Fajar menatap Mira dengan ekspresi tidak senang. Mira, kita sudah membicarakan ini. Bella tetap tinggal di kamarnya. Tapi Mira tidak goyah. Mas Fajar, Ibu Sri yang memutuskan. Katanya sebagai istri baru dan calon ibu dari penerus keluarga, saya berhak atas kamar yang terbaik. Dia mendekat dan memegang lengan Mas Fajar. Ini untuk kebaikan kita semua. Aku melihat bagaimana Mira dengan mudah memanipulasi Mas Fajar. Dan seperti yang kuduga, dia hanya menghela napas dan berkata, kita bicarakan ini nanti dengan ibu. Itu hanya awal dari serangkaian penghinaan halus. Sepanjang hari, aku menyaksikan bagaimana Mira perlahan-lahan mengambil alih kendali rumah tangga kami. Saat makan siang, Mira sudah duduk di kursi yang biasanya menjadi tempat dudukku, di sebelah Mas Fajar. Pembantu rumah tangga kami, Maya, yang sudah bekerja selama 5 tahun, tiba-tiba lebih mendengarkan perintah Mira daripada perintahku. Mbak Maya, tolong bereskan kamar tamu untuk Mbak Bella, pinta Mira pada Maya yang sedang menyajikan makanan. Maya langsung mengangguk patuh. Iya, Bu Mira. Aku menatap Maya. Maya, kamu tidak perlu pindahkan barang-barangku dulu. Tapi Maya hanya melirikku dengan ragu, lalu menatap Mira seolah meminta persetujuan. Iya, Maya, tunggu dulu, kata Mira, lalu berpaling padaku. Mbak Bella, lebih baik kita mulai menata ulang dari sekarang, supaya nanti tidak terburu-buru. Ibu Sri yang datang untuk makan siang langsung menyetujui usul Mira. Mira benar. Kamu harus mulai membiasakan diri dengan perubahan, Bella. Perubahan? Ini bukan perubahan. Ini adalah pengambil alihan.
Sorenya, saat aku ingin membuat teh untuk diri sendiri, kudapati lemari dapur sudah diatur ulang. Semua perlengkapan dapur favoritku disimpan di rak paling atas yang sulit dijangkau, sementara barang-barang baru milik Mira menempati tempat yang mudah dijangkau. Mira, apa kamu yang mengatur ulang lemari dapur? Tanyaku padanya yang sedang duduk di teras dengan Ibu Sri. Dapur adalah area saya sekarang, Mbak Bella. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Ibu Sri mengatakan saya yang akan mengatur rumah tangga mulai sekarang. Lebih efisien begitu. Aku menatap Mas Fajar yang sedang membaca koran di sudut ruangan. Mas, kamu dengar ini. Dia meletakkan korannya. Mira, kita sudah membicarakan ini. Bella masih istriku dan berhak atas rumah ini. Tapi Ibu Sri segera menyela. Fajar, Mira hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga. Dan sebagai istri baru, wajar jika dia ingin mengatur rumah sesuai gayanya. Mira tersenyum manis. Terima kasih, Ibu. Saya hanya ingin semuanya tertata rapi sebelum pernikahan kami. Dia menatapku. Mbak Bella pasti memahami, kan? Sebagai perempuan, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kata-katanya seperti pisau yang ditusukkan halus. Setiap kalimatnya terdengar sopan, tapi mengandung racun yang perlahan-lahan membunuh harga diriku. Malam itu, saat aku hendak masuk ke kamar, kudapati lemari pakaianku sudah dipindahkan separuh. Pakaian-pakaian Mira sudah menggantung di sebelah pakaian Mas Fajar. Apa maksud ini? Tanyaku pada Mas Fajar yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia menghela napas. Mira, dia bilang perlu mulai menempati kamar secara bertahap. Aku sudah melarangnya, tapi ibu mendukungnya. Dan kamu? Apa pendapatmu? Tanyaku, mencoba menahan amarah. Aku terjepit. Bel. Tapi ini hanya sementara. Setelah pernikahan, kita akan cari solusi. Solusi? Ejekku. Kamu pikir ini bisa dicari solusi? Dia sudah menjadikanku tamu di rumah sendiri, Mas. Dia mencoba memelukku, tapi aku menghindar. Aku janji akan membicarakan ini dengan ibu besok. Tapi esok harinya, keadaan justru menjadi lebih buruk. Saat aku ingin menggunakan mobil untuk pergi ke dokter, sopir keluarga berkata, "Maaf, Bu Bella. Mobil sedang dipakai Bu Mira untuk meeting dengan wedding organizer." Aku akhirnya harus memesan taksi online. Sepulang dari dokter, kudapati ruang kerjaku yang kecil di sudut rumah sudah diubah menjadi ruang baca Mira. Komputer dan berkasku ditumpuk di dalam kardus di sudut ruangan. Mira, panggilku, menemukannya di taman sedang minum teh dengan Ibu Sri. Ya, Mbak Bella, jawabnya polos. Kenapa kamu mengosongkan ruang kerjaku? Oh, dia tersenyum. Saya butuh tempat yang tenang untuk merencanakan pernikahan. Kata Ibu Sri, Mbak Bella jarang menggunakan ruangan itu lagi. Aku menatap Ibu Sri yang sedang mencicipi kue. Itu satu-satunya ruang pribadiku di rumah ini, Bu. Kamu bisa menggunakan kamarmu, Bella, jawab Ibu Sri tanpa menatapku. Mira butuh ruang untuk persiapan pernikahan. Ini acara penting untuk keluarga. Perlahan tapi pasti, aku menjadi orang asing di rumah yang kubangun bersama Mas Fajar selama 8 tahun. Setiap sudut rumah berubah, setiap rutinitas berganti, dan peranku sebagai istri dan pemilik rumah perlahan dihapus. Yang paling menyakitkan adalah menyaksikan bagaimana Mas Fajar tidak berdaya menghentikan ini semua. Atau mungkin, dia tidak cukup berkeinginan untuk menghentikannya. Malam itu, aku berdiri di depan kamar yang dulu adalah kamar kami, tapi sekarang sudah berubah menjadi kamar Mira dan Mas Fajar. Pintunya tertutup, tapi dari balik pintu kudengar mereka sedang berbicara tentang rencana pernikahan. Aku berbalik dan menuju kamar tamu yang sekarang menjadi kamarku. Sebuah kamar kecil dengan barang-barang yang tersisa, seperti puing-puing dari kehidupan yang pernah kumiliki. Di sanalah aku menyadari kebenaran pahit. Aku tidak lagi menjadi istri, tidak lagi menjadi nyonya rumah. Aku hanya menjadi kenangan yang perlahan-lahan dihapus, digantikan oleh versi yang lebih sempurna, menurut standar keluarga suamiku. Dan dalam kesendirian kamar kecil itu, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan, apakah masih ada yang tersisa untuk diperjuangkan? Atau apakah sudah waktunya untuk mengakui kekalahan dan pergi?
Beberapa hari setelah aku dipindahkan ke kamar tamu, ada suara ketukan pelan di pintu kamarku. Sudah larut malam, dan aku sedang mencoba menata berkas-berkas penting yang selamat dari pembersihan Mira. Saat kubuka pintu, kulihat Sari, kakak perempuan Mas Fajar, berdiri di sana dengan wajah khawatir. "Bella, bisa aku masuk sebentar?" bisiknya, melirik ke koridor yang sepi. "Tentu, Mas Sari," jawabku, membuka pintu lebar-lebar. Hubunganku dengan Sari selalu hangat, meski tidak terlalu dekat. Dia adalah anak perempuan tunggal Ibu Sri yang seringkali tidak sependapat dengan ibunya. Sari duduk di tepi tempat tidur, matanya memandang sekeliling kamar yang sempit. "Aku baru dengar dari pembantu bahwa ibu memindahkanmu ke sini. Aku minta maaf, Bella. Ini tidak adil untukmu." Aku menghela napas, duduk di sebelahnya. "Kamu tidak perlu minta maaf, Mas. Ini bukan salahmu." "Dengarkan, Bella," Sari menurunkan suaranya. "Aku datang ke sini untuk memperingatkanmu tentang Mira." Aku langsung memperhatikan. "Tentang Mira?" Sari mengangguk serius. "Aku mengenal Mira dan keluarganya sejak lama. Mereka adalah keluarga ambisius yang selalu mencari cara untuk meningkatkan status sosial mereka." Dia mengambil napas dalam. "Mira bukan seperti yang terlihat. Dulu, dia menghancurkan pernikahan pamanku, Paman Agus." Aku terkesiap. "Apa maksudmu?" 7 tahun yang lalu, Mira menjadi istri kedua Paman Agus dengan cara yang persis sama seperti yang terjadi padamu." Sari menjelaskan dengan suara bergetar. "Dia masuk ke dalam keluarga, mengambil alih segalanya, dan akhirnya mengusir istri pertama Paman Agus. Tapi yang lebih buruk." Sari berhenti sejenak, memastikan tidak ada yang mendengarkan. "Setelah Mira melahirkan anak laki-laki, dia memanipulasi Paman Agus untuk menceraikan istri pertamanya dan menikahinya secara sah. Tapi beberapa bulan setelah pernikahan itu, seluruh kekayaan Paman Agus habis diambil oleh keluarga Mira melalui berbagai macam cara." Aku duduk terdiam, mencerna informasi yang mengejutkan ini. "Tapi, bukankah Ibu Sri tahu tentang ini?" "Salah satu alasan ibu mendukung pernikahan ini adalah karena keluarga Mira memang kaya dan berpengaruh," jelas Sari. "Tapi yang ibu tidak tahu adalah bahwa kekayaan mereka sebagian besar berasal dari cara-cara seperti ini. Mereka menyusup ke keluarga mapan, lalu mengambil alih asetnya perlahan-lahan." "Kenapa kamu tidak memberitahu ibu?" tanyaku. Sari menggeleng sedih. "Aku sudah mencoba, tapi ibu tidak mau mendengarkan. Dia terlalu terobsesi dengan ide memiliki cucu dari darah biru. Dan Mira, dia sangat pandai memanipulasi." Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadap Mas Fajar. Kutemui dia di ruang kerjanya yang masih belum diambil alih oleh Mira. "Mas, kita perlu bicara," kataku, menutup pintu rapat-rapat. Dia mengangkat kepala dari komputernya. "Ada apa, Bel? Kamu terlihat khawatir." Aku berbicara dengan Sari semalam. Dia memperingatkanku tentang Mira. Aku duduk di depan mejanya. Ternyata Mira pernah melakukan hal yang sama pada Paman Agus. Dia menghancurkan pernikahannya dan keluarga Mira mengambil alih kekayaan Paman Agus. Senyumnya sedikit melebar, seolah menantang. Bagian pertukaran sirih pinang berlangsung dengan hikmat. Aku menyaksikan Mas Fajar menyerahkan rangkaian sirih kepada orang tua Mira. Lalu Mira menerima mas kawin yang terdiri dari perhiasan emas dan selembar cek dengan jumlah yang membuat beberapa tamu berdecak kagum. Tiba-tiba, Ibu Sri berdiri dan mengambil mikrofon. "Hadirin yang terhormat, sebelum kita lanjutkan dengan penandatanganan perjanjian lamaran, ada satu hal yang ingin saya sampaikan." Dia berjalan mendekatiku, dan jantungku berdebar kencang. Apa lagi yang akan dia lakukan? "Bella, sayang," katanya dengan suara manis. "Sebagai istri pertama Fajar dan bagian dari keluarga kami, ibu ingin kamu yang menyerahkan cincin lamaran kepada Mira." Ruangan kembali senyap. Semua orang menatapku, menunggu reaksiku. Bahkan Mas Fajar terlihat kaget. "Apa?" bisikku, tidak percaya. "Ini adalah tanda bahwa kamu menerima Mira dengan tulus sebagai istri kedua suamimu," jelas Ibu Sri, masih dengan senyumnya yang lebar. "Dengan demikian,
Kita menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga kita tetap rukun dan harmonis. Aku menatap Mas Fajar, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Tidak, kataku pelan. Aku tidak akan melakukan itu. Senyum Ibu Sri pudar. Bella, jangan buat malu keluarga di depan tamu-tamu. Yang membuat malu keluarga adalah memaksaku melakukan hal seperti ini. Jawabku, suaraku sedikit lebih keras. Mira yang duduk di samping ibunya tiba-tiba berdiri. Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti perasaan Mbak Bella. Saya yang akan mengambil cincinnya sendiri. Tapi Ibu Sri tampak bersikeras. Tidak. Tradisi harus dijalankan. Bella, sebagai menantu yang baik, kamu harus menuruti permintaan ini. Saat aku masih terduduk kaku, tiba-tiba tangan Ibu Sri meraih lenganku dengan kasar dan mendorongku berdiri. Ayo, jangan membuat kami menunggu. Dengan gerakan yang hampir tidak kusadari, dia menaruh kotak cincin di tanganku dan mendorongku ke arah Mira. Semua kamera dan ponsel diarahkan padaku, mengabadikan momen penghinaan ini. Dengan tangan gemetar, aku berdiri di depan Mira yang tersenyum manis. Matanya berbinar-binar, menikmati setiap detik penderitaanku. Terima kasih, Mbak Bella, katanya dengan suara lantang, cukup untuk didengar semua tamu. Saya berjanji akan merawat Mas Fajar dengan baik, dan akan segera memberikan keturunan yang selama ini kita semua nantikan. Kata-katanya seperti tamparan. Aku melepaskan kotak cincin ke tangannya secepat mungkin, berharap bisa segera lari dari sini. Tapi Ibu Sri belum selesai. Sekarang, cium tangan Bella sebagai tanda hormatmu padanya sebagai istri pertama. Mira segera meraih tanganku dan menciumnya. Sentuhan bibirnya di kulit tanganku terasa seperti racun. Aku menarik tanganku kembali dengan kasar, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Bella, hardik Ibu Sri. Aku tidak tahan lagi. Tanpa peduli pada tatapan semua orang, aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruangan. Suara gemuruh para tamu dan panggilan Ibu Sri dan Mas Fajar mengikutiku, tapi aku tidak peduli. Saat aku sampai di kamar, kudapati Sari sudah menungguku dengan air mata di matanya. Aku minta maaf, Bella. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Aku terjatuh di tempat tidur. Tubuhku gemetar hebat. Mereka memaksaku untuk merestui pengkhianatan ini. Sari duduk di sampingku, memelukku erat. Dengarkan, aku sudah mendapatkan sesuatu. Seorang teman di bank memberikan informasi bahwa keluarga Mira sedang dalam investigasi untuk pencucian uang. Aku mengangkat kepala. Benarkah? Dia tidak bisa memberikan detail, tapi dia bilang kita harus waspada. Bisnis keluarga kita mungkin menjadi target mereka berikutnya. Dari bawah, suara sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Upacara lamaran telah berakhir dengan sukses. Aku menutup mata, mencoba memblokir semua suara itu. Kita butuh bukti yang lebih konkret, bisikku. Dan aku akan mendapatkannya, tidak peduli bagaimana caranya. Sari memandangku serius. Aku akan membantumu. Tapi hati-hati, Bella. Keluarga Mira berbahaya. Jika mereka tahu kita sedang menyelidiki. Aku sudah kehilangan segalanya, Mas Sari, kataku, suaraku tiba-tiba tenang. Apalagi yang harus kutakutkan? Malam itu, saat pesta perayaan masih berlangsung di bawah, aku duduk di depan komputerku dan mulai membuat catatan tentang segala sesuatu yang ku ketahui tentang keluarga Mira. Setiap percakapan, setiap kejadian, setiap detail yang mencurigakan. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahanku. Itu sudah hancur. Ini tentang membongkar kebenaran dan memastikan bahwa mereka yang telah menghancurkan hidupku tidak akan bisa melakukan hal yang sama pada orang lain. Dan mungkin, hanya mungkin, ini juga tentang membuktikan pada Mas Fajar bahwa peringatanku selama ini bukanlah kedengkian, tapi kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Keesokan pagi setelah upacara lamaran, aku terbangun dengan kepala pening dan mata yang masih sembab. Suara ketukan yang keras di pintu kamarku memaksaku untuk bangun. Saat kubuka, kulihat Ibu Sri berdiri di sana dengan ekspresi tegas, didampingi oleh dua pembantu yang terlihat tidak nyaman. Sudah waktunya, Bella, ucap Ibu Sri tanpa basa-basi.
Kami perlu mempersiapkan kamar utama untuk Fajar dan Mira. Kamu akan pindah ke kamar kecil di sayap belakang. Aku menggosok mataku, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Sekarang? Tapi, barang-barangku sudah diatur, potongnya. Maya dan Siti akan membantumu memindahkan barang-barang yang perlu kamu bawa. Sisanya akan kami simpan di gudang. Dia berbalik untuk pergi, tapi kemudian berhenti. Oh, dan Bella? Jangan bawa terlalu banyak barang. Kamar yang baru tidak terlalu besar. Sebelum aku sempat membantah, dia sudah berjalan pergi dengan langkah tegas. Dua pembantu itu berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Maaf, Bu Bella, bisik Maya. Kami disuruh Ibu Sri untuk... Aku mengerti, jawabku pelan. Ini bukan salah kalian. Aku membiarkan mereka masuk dan mulai mengemasi barang-barangku. Proses ini terasa seperti mengubur sebagian hidupku. Setiap barang yang kumasukkan ke dalam kardus adalah kenangan yang harus kutinggalkan. Saat kami sampai di kamar kecil di sayap belakang rumah, hatiku semakin sakit. Kamar ini benar-benar berbeda dengan kamar utama yang selama ini kutunggui. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di kamar lamaku, dengan jendela kecil yang menghadap ke dinding pagar tetangga. Hanya ada tempat tidur tunggal, sebuah lemari kecil, dan meja rias sederhana. Di mana aku akan menaruh buku-bukuku? Tanyaku, melihat tumpukan buku yang masih menunggu untuk dipindahkan. Maya menunduk. Ibu Sri bilang, buku-buku bisa disimpan di gudang. Katanya kamar ini tidak cukup untuk buku-buku. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kutahan. Aku tidak mau menunjukkan kelemahan di depan mereka. Saat kami sedang memindahkan barang-barang terakhir, Mas Fajar muncul di pintu. Dia terlihat lelah dan tidak nyaman. Bel, aku tidak tahu ibu akan melakukan ini hari ini, katanya. Aku tidak menoleh, terus menyusun pakaian di lemari. Apa bedanya, Mas? Besok, lusa, atau minggu depan? Hasilnya akan sama saja. Dia masuk ke kamar yang sempit, membuat ruangan terasa semakin kecil. Aku sudah mencoba berbicara dengan ibu, tapi apa? Akhirnya aku menatapnya. Tapi kamu tidak punya keberatan? Tapi kamu setuju dengan semua ini? Dia mengancam akan menghentikan semua bantuan keuangan jika aku tidak menuruti keinginannya. Jawabnya, suaranya hampir seperti merengek. Dan sekali lagi, uang yang menjadi pertimbanganmu, kataku, kembali menyusun pakaian. Bukan perasaan istri yang sudah menemanimu selama 8 tahun. Dia duduk di tepi tempat tidur, membuat kasur berderit. Aku terjebak, Bel. Hutang perusahaan, tekanan dari ibu, dan sekarang dengan kehamilan Mira. Aku berhenti sejenak. Jadi benar? Dia benar-benar hamil. Dia mengangguk, tidak berani menatap mataku. Tes kehamilan menunjukkan positif. Dokter memperkirakan usia kandungannya sudah 2 bulan. 2 bulan. Berarti dia sudah berselingkuh bahkan sebelum vonis kemandulanku keluar secara resmi. Informasi ini seperti pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Keluar, kataku dengan suara datar. Bel. Keluar dari kamarku. Ulangku, kali ini lebih tegas. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang biarkan aku menjalani sisa hidupku yang hancur dalam kedamaian. Dia berdiri, wajahnya penuh penyesalan. Tapi penyesalan apa artinya sekarang? Segalanya sudah terjadi. Kerusakan sudah terlanjur dibuat. Setelah dia pergi, aku duduk di tempat tidur yang keras dan menatap sekeliling kamar kecil ini. Ini adalah pengasingan. Sebuah simbol nyata dari bagaimana posisiku dalam keluarga ini telah berubah drastis. Beberapa jam kemudian, ada ketukan pelan di pintu. Saat kubuka, kulihat Sari dengan membawa beberapa bingkai foto. Aku pikir kamu mungkin ingin menyimpan ini, katanya, memasukkan beberapa foto kenangan pernikahan kami ke dalam kamar. Terima kasih, ucapku, merasakan sedikit kehangatan di tengah kepedihan ini. Dia memandang sekeliling kamar dengan ekspresi muak. Aku tidak percaya ibu melakukan ini padamu. Ini tidak manusiawi. Aku sudah bukan keluarga lagi di mata mereka, Sari, jawabku. Aku hanya penghalang bagi rencana besar mereka.
Sari mendekat dan berbisik, "Tapi kita sedang membuat kemajuan. Aku mendapatkan akses ke beberapa dokumen keuangan perusahaan. Ada beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan keluarga Mira." "Transaksi apa?" tanyaku, tertarik. "Transfer dana besar ke perusahaan Shell yang ternyata dimiliki oleh keluarga Mira," jelas Sari. "Tampaknya mereka sudah mulai menggerogoti perusahaan kita dari dalam." "Apakah kamu memberitahu Mas Fajar?" Dia menggeleng. Dia tidak akan mendengarkan. Sekarang dia terlalu fokus pada pernikahan dan kehamilan Mira. Mendengar kata kehamilan lagi membuat dadaku sesak. Dia mengatakan Mira hamil 2 bulan. Sari mengerutkan kening. "Itu aneh. Bulan lalu, Mira mengikuti acara keluarga kami dan minum anggur cukup banyak. Jika dia sudah hamil, seharusnya dia tidak minum alkohol." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" "Mungkin saja." Sari tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti maksudnya. Mungkin dia berbohong tentang kehamilannya. Atau mungkin usia kehamilannya tidak sesuai dengan yang dia katakan, tambah Sari. Ini patut kita selidiki. Harapan kecil mulai tumbuh di hatiku yang hancur. Mungkin, hanya mungkin, masih ada kesempatan untuk membongkar kebohongan Mira. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur asing yang keras, aku mendengar suara tawa dari kamar utama, kamar yang dulu adalah kamarku. Mira dan Ibu Sri sedang tertawa riang, mungkin merencanakan dekorasi atau pernikahan mereka. Lalu aku mendengar suara Mas Fajar bergabung dengan mereka. Dia juga tertawa. Tertawa yang tulus, seperti sudah melupakan bahwa istrinya yang sah sedang menderita di kamar kecil di belakang rumah. Dalam kesendirian dan kegelapan, aku menyadari sesuatu. Pengasingan fisik ini sebenarnya adalah pembebasan. Aku tidak lagi harus berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Aku tidak lagi harus menyembunyikan rasa sakitku. Dengan tekad yang baru, aku bangun dan menyalakan lampu kecil. Aku mengambil notebook dan mulai mencatat segala sesuatu yang ku ketahui tentang Mira dan keluarganya. Setiap detail, setiap kejadian mencurigakan, setiap percakapan yang pernah ku dengar. Mereka mungkin sudah mengusirku ke kamar kecil, tapi justru disinilah perlawanan akan dimulai. Dari kamar kecil inilah aku akan membongkar kebohongan mereka satu persatu. Dan mungkin, suatu hari nanti, Mas Fajar akan menyadari bahwa dengan mengizinkanku diusir ke kamar kecil, dia sebenarnya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar istri. Dia telah kehilangan integritas dan harga dirinya sebagai seorang suami. 2 minggu telah berlalu sejak aku diusir ke kamar kecil di sayap belakang rumah. Minggu-minggu yang kulewati dengan menyelidiki setiap gerak-gerik Mira dan keluarganya. Sari dan aku telah membentuk semacam tim investigasi kecil-kecilan, berbagi informasi yang kami kumpulkan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang yang sepi, satu-satunya tempat yang masih bisa kugunakan tanpa bertemu dengan Mira atau Ibu Sri, Sari datang dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri. "Bella, aku dapat sesuatu," bisiknya sambil duduk di bangku taman di sampingku. Dari tasnya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ini adalah laporan medis Mira dari klinik kandungan ternama di Jakarta. Jantungku berdebar kencang. "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" "Seorang teman yang bekerja di sana," jawab Sari singkat. "Yang penting, lihat ini." Dia mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Menurut laporan ini, Mira memang hamil. Tapi, dia menunjuk sebuah tanggal di bagian bawah dokumen. Usia kehamilannya baru 5 minggu. Bukan 2 bulan seperti yang dia katakan. Aku mengambil dokumen itu, mataku meneliti setiap detail. 5 minggu? Tapi, itu berarti dia hamil setelah upacara lamaran. Setelah aku dipindahkan ke kamar kecil. Tepat, kata Sari dengan suara berbinar. Dia berbohong tentang usia kehamilannya. Dan ada sesuatu lagi. Dia mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah laporan dari laboratorium yang menunjukkan bahwa Mira pernah melakukan operasi pengangkatan rahim 3 tahun yang lalu karena komplikasi endometriosis stadium lanjut. Udara seakan hilang dari paru-paruku. Apa? Tapi, itu mustahil. Bagaimana dia bisa hamil tanpa rahim? Sari menggeleng,
Matanya bersinar. Itulah titiknya. Bella. Dia tidak mungkin hamil. Semua ini adalah kebohongan besar. Kami duduk dalam hening sejenak, mencerna betapa besar skema yang sedang dijalankan keluarga Mira. Tapi, tes kehamilan yang menunjukkan positif. Tanyaku, masih mencoba memahami semuanya. Mungkin itu hasil rekayasa, jawab Sari. Atau mungkin dia menggunakan orang lain untuk melakukan tes tersebut. Yang jelas, ini adalah penipuan. Sore itu, kebetulan, atau mungkin takdir, aku mendengar percakapan antara Mira dan ibunya di ruang keluarga. Aku bersembunyi di balik pintu, mendengarkan dengan saksama. Kapan kamu akan memberitahu Fajar tentang keguguranmu? Tanya ibu Mira dengan suara rendah. Setelah pernikahan dan setelah semua dokumen pengalihan aset ditandatangani, jawab Mira dingin. Kita butuh waktu setidaknya 2 bulan lagi untuk menyelesaikan semuanya. Bagaimana dengan Bella? Apakah dia masih menjadi ancaman? Mira tertawa kecil. Dia sudah dikucilkan di kamar belakang. Fajar tidak mempercayainya lagi. Dia tidak berbahaya. Aku mundur pelan, jantung berdebar kencang. Semua yang dicurigai Sari ternyata benar. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi Mas Fajar. Kutemui dia di ruang kerjanya. Satu-satunya tempat di rumah ini yang masih bebas dari pengaruh Mira. Kita perlu bicara, kataku, menutup pintu rapat-rapat. Dia mengangkat kepala, wajahnya tampak lelah. Apalagi, Bel? Aku sudah lelah dengan semua pertengkaran ini. Ini bukan tentang pertengkaran, jawabku, meletakkan amplop coklat di mejanya. Ini tentang kebenaran. Dia membuka amplop itu dengan enggan. Matanya menyapu isi dokumen-dokumen di dalamnya. Aku memperhatikan ekspresinya berubah dari kelelahan menjadi kebingungan, lalu menjadi ketidakpercayaan. Apa arti semua ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Mira berbohong padamu, Mas, kataku dengan tenang. Dia tidak hamil 2 bulan. Usia kehamilannya, jika memang benar dia hamil, baru 5 minggu. Dan yang lebih penting, aku menunjuk laporan medis tentang operasi pengangkatan rahim. Mira tidak mungkin bisa hamil. Dia tidak memiliki rahim lagi. Dia berdiri, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Dokter pribadi keluarga yang memeriksanya. Dia bilang. Dokter itu mungkin dibayar oleh keluarga Mira. Potongku. Atau mungkin Mira menggunakan orang lain untuk melakukan tes tersebut. Dia duduk kembali. Tangannya memegangi kepalanya. Tapi, kenapa? Untuk apa semua kebohongan ini? Untuk mengambil alih perusahaanmu, Mas, jawabku. Sari sudah mengumpulkan bukti bahwa keluarga Mira sedang dalam masalah keuangan besar. Mereka butuh menyelamatkan bisnis mereka dengan mengambil alih bisnis keluarga kita. Diam menyelimuti ruangan untuk beberapa saat. Aku bisa melihat roda-roda dalam pikirannya berputar. Mencoba memproses semua informasi ini. Ada satu cara untuk membuktikan semua ini, kataku akhirnya. Bawa Mira ke dokter pribadimu sendiri. Lakukan pemeriksaan ulang. Dia mengangguk pelan. Iya, kamu benar. Aku akan melakukannya besok. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Mas Fajar membawa Mira ke dokter kandungan pribadi keluarga yang berbeda. Aku dan Sari menunggu dengan cemas di rumah. Saat mereka kembali, wajah Mas Fajar tampak seperti badai yang akan meledak. Mira berjalan di belakangnya dengan wajah pucat dan mata yang merah. Bel, kamu benar, kata Mas Fajar begitu melihatku. Suaranya gemetar. Dia tidak hamil. Bahkan, dia tidak mungkin bisa hamil. Mira mencoba menyela. Fajar, sayang, aku bisa menjelaskan. Diam, bentaknya, membuat Mira terkesiap. Semua ini adalah kebohongan, dari awal sampai akhir. Ibu Sri yang mendengar keributan datang menghampiri. Ada apa ini? Kenapa berteriak-teriak? Tanya saja pada calon menantumu yang terbaik ini, Ibu, hardik Mas Fajar, sesuatu yang jarang dilakukannya pada ibunya. Dia berbohong tentang kehamilannya. Dia bahkan tidak mungkin bisa hamil. Ibu Sri terpana, melihat antara Mas Fajar dan Mira. Apa? Tapi, dokter yang memeriksa.
Dokter itu teman keluarga Mira, potong Mas Fajar. Semua ini adalah skema untuk mengambil alih perusahaan kita. Dalam kekacauan itu, telepon rumah berdering. Sari yang mengangkatnya, lalu wajahnya menjadi pucat. "Fajar," katanya dengan suara serius. "Itu dari kantor. Polisi sedang berada di sana dengan surat perintah penyitaan. Mereka mengatakan perusahaan kita terlibat dalam pencucian uang bersama perusahaan keluarga Mira." Ruang keluarga yang megah itu tiba-tiba terasa seperti ruang pengadilan. Mira berdiri terpaku, wajahnya tak lagi menunjukkan senyum manisnya yang biasa. Ibu Sri tampak seperti akan pingsan. Dan aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan semua kebohongan yang selama ini kuperingatkan akhirnya terbongkar. Tapi kemenangan kecil ini terasa pahit, karena yang hancur bukan hanya skema jahat Mira, tapi juga keluarga yang dulu kukasihi. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi seperti pedang bermata dua, kebenaran ini tidak hanya menyelamatkan, tapi juga menghancurkan. Kekacauan yang terjadi setelah terbongkarnya kebohongan Mira bagai badai yang melanda rumah kami. Ibu Sri nyaris pingsan mendengar kabar bahwa polisi telah menyita kantor perusahaan keluarga. Mira, yang selama ini selalu tampil sempurna, kini berdiri gemetar dengan wajah pucat ketakutan. Aku bisa menjelaskan," gagap Mira. Suaranya kehilangan semua kesombongan yang biasa terbawa. "Jelaskan apa?" bentak Mas Fajar, wajahnya merah padam. "Bahwa kamu dan keluargamu telah merencanakan semua ini dari awal? Bahwa kamu sengaja mendekati ibu untuk menghancurkan keluarga kami?" Sari dengan cepat memimpin situasi. "Fajar, kita tidak punya waktu untuk ini. Polisi sedang menunggumu di kantor. Kamu harus segera ke sana." Mas Fajar mengangguk, mengambil jaketnya dengan tangan gemetar. Sebelum pergi, dia menatapku, matanya penuh penyesalan yang dalam. "Bel, aku minta maaf. Kamu benar dari awal." Aku hanya mengangguk, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak luka yang telah terinfeksi. Setelah Mas Fajar pergi, Ibu Sri menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Campuran rasa malu, bersalah, dan mungkin sedikit rasa syukur karena kebenaran akhirnya terungkap. "Bella," ucap Ibu Sri dengan suara serak, bagaimana kamu tahu semua ini?" "Saya dan Sari telah menyelidiki selama berminggu-minggu, Ibu," jawabku tenang. "Kami punya alasan untuk curiga." Mira mencoba menyelinap pergi, tapi Sari dengan cepat menghalangi jalannya. "Oh tidak, kamu tidak pergi kemanapun. Kamu akan menunggu Fajar kembali dan menjelaskan semuanya." Aku memandang sekeliling rumah megah ini, yang kini terasa seperti reruntuhan. Semua kemewahan dan kemegahannya tiba-tiba kehilangan makna. Dalam diam, aku memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang sudah kurencanakan. "Jika tidak ada yang keberatan," kataku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kubayangkan, "aku akan kembali ke kamarku. Ada yang harus kuselesaikan." Di kamar kecil yang sekarang menjadi tempat tinggalku, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Selama berminggu-minggu, selain mengumpulkan bukti tentang kebohongan Mira, aku juga telah mempersiapkan diriku untuk kemandirian. Aku telah melamar pekerjaan secara diam-diam, dan 3 hari yang lalu aku diterima sebagai manajer pemasaran di perusahaan multinasional. Gajinya cukup untuk membuatku hidup mandiri. Sambil menunggu kabar dari Mas Fajar, aku mulai mengemasi barang-barang yang benar-benar penting. Tidak banyak, beberapa pakaian, dokumen-dokumen pribadi, laptop, dan beberapa foto kenangan. Sebagian besar barang-barangku yang lain bisa kutinggalkan. Mereka hanyalah benda mati yang terikat pada kenangan pahit. Sore itu, Sari mengetuk pintu kamarku. Polisi membawa Fajar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tampaknya keluarga Mira telah mencatat semua transaksi mencurigakan atas nama perusahaan kita. "Bagaimana kondisi ibu?" tanyaku. "Shock." Dokter memberinya obat penenang. "Tapi Bella..." Sari duduk di sampingku. "Aku ingin berterima kasih. Tanpa penyelidikanmu, keluarga kita bisa hancur total." "Ini bukan tentang terima kasih, Sari," jawabku sambil menutup koper kecil. "Ini tentang kebenaran. Dan sekarang, aku harus melanjutkan hidupku." Sari memandangi koper di tanganku.
kamu akan pergi. Sudah waktunya, kataku. Aku sudah memesan kamar di hotel untuk seminggu ke depan, sampai aku menemukan apartemen yang cocok. Tapi, apa kata Fajar? Aku menarik napas dalam. Fajar sudah membuat pilihannya. Sari. Dia memilih untuk tidak mempercayaiku ketika itu penting. Dia mengizinkanku diusir ke kamar ini. Pernikahan kita sudah berakhir jauh sebelum kebenaran ini terbongkar. Sari mengangguk, memahami. Aku akan merindukanmu, Bella. Aku juga akan merindukanmu, kataku sambil memeluknya. Kamu adalah satu-satunya keluarga di sini yang memperlakukan aku dengan baik. Malam itu, saat rumah ini kembali sunyi, Ibu Sri tertidur karena obat penenang, Mira dikurung di kamar tamu dengan penjagaan, dan Mas Fajar masih berada di kantor polisi. Aku duduk menulis surat perpisahan. Bukan surat yang panjang atau penuh drama, hanya beberapa paragraf singkat yang menyatakan keputusanku untuk pergi dan memulai hidup baru. Kutulis tentang bagaimana vonis kemandulan bukanlah akhir segalanya, tapi justru menjadi awal dari penemuan jati diriku yang sebenarnya. Tentang bagaimana pengkhianatan dan pengabaian telah mengajarkuku bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan untuk siapapun. Sebelum Fajar menyingsing, aku meletakkan surat itu di atas meja kerja Mas Fajar, bersama dengan cincin kawinku. Tidak ada air mata yang kutumpahkan, hanya ketenangan yang aneh. Mungkin karena hatiku sudah sedemikian hancur sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk disesali. Dengan satu koper kecil dan tas laptop, aku berjalan meninggalkan rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Penjaga keamanan di gerbang terlihat terkejut melihatku pergi di jam segini, tapi dia tidak berani bertanya. Saat menunggu taksi online yang kupesan, aku menoleh sekali lagi ke rumah megah itu. Bukan dengan rasa benci atau sakit hati, tapi dengan perasaan membebaskan. Aku mungkin meninggalkan kehidupan mewah, tapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Di hotel sederhana yang menjadi tempat tinggal sementaraku, aku membuka laptop dan mulai menulis jurnal baru. Halaman pertamaku tulis dengan judul, Bab Baru Bella. Perlawanan diamku mungkin tidak spektakuler. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam yang dramatis. Tapi dalam keheningan itulah aku menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Dan ketika matahari terbit, menyinari kota yang baru saja kutinggalkan, aku menyadari sesuatu yang penting. Terkadang, kemenangan terbesar bukanlah tentang membuktikan bahwa kita benar, tapi tentang memiliki keberanian untuk meninggalkan apa yang salah dan memulai kembali dengan harga diri tetap utuh. Hidup baru telah menantiku. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum yang tulus, karena aku tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, setidaknya aku masih memiliki diriku yang utuh. 3 minggu setelah kepergianku, aku memutuskan untuk kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Sari telah menghubungiku, mengatakan bahwa Mas Fajar sangat ingin bertemu dan bahwa pernikahan dengan Mira tetap akan dilangsungkan, hanya sekarang dengan alasan yang berbeda. Kamu tidak akan percaya ini, Bella, kata Sari melalui telepon. Keluarga Mira mengancam akan menekan tuntutan hukum yang lebih berat jika Fajar tidak menepati janji pernikahannya. Mereka punya bukti-bukti yang bisa menjebloskannya ke penjara. Dengan perasaan campur aduk, aku setuju untuk datang. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggalku itu terasa begitu asing ketika aku melangkah masuk. Ornamen-ornamen pernikahan masih terpasang di mana-mana, tapi semuanya terlihat seperti panggung sandiwara yang kosong. Mas Fajar menungguku di ruang tamu. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan postur yang membungkuk. Bel, katanya saat aku masuk, suaranya serak. Terima kasih sudah datang. Apa yang begitu mendesak, Mas? Tanyaku, tetap berdiri meski dia menyuruhku duduk. Duduklah, Bel. Ini akan memakan waktu. Aku akhirnya duduk di kursi yang jauh darinya. Ruangan terasa dingin, meski udara di luar cukup hangat. Pernikahan dengan Mira akan tetap berlangsung besok. Mulainya, menatap tangannya yang terkepal. Aku tahu, Sari sudah memberitahuku. Dia mengangguk, tapi bukan karena aku mencintainya. Ini adalah pernikahan palsu, untuk menyelamatkan perusahaan dan menghindari tuntutan hukum. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu?
Keluarga Mira setuju untuk menarik laporan mereka ke polisi jika aku menikahi Mira. Tapi setelah semua dokumen pengalihan aset selesai, yang sekarang akan menguntungkan pihak kami akan bercerai. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Jadi ini semua hanya transaksi bisnis. Dalam bentuk yang paling menyedihkan, ya. Dia akhirnya menatapku, matanya penuh kepedihan. Aku tahu ini tidak ada artinya sekarang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada perasaan di antara kami. Bahkan sebelum kebohongannya terbongkar. Kenapa kamu memberitahuku ini, Mas? Tanyaku, merasa sedikit pusing. Karena... Dia berhenti, menarik napas dalam. Aku berharap suatu hari nanti, setelah semua ini berakhir, kita bisa mencoba lagi. Sekarang aku benar-benar terdiam. Kata-katanya seperti tamparan. Setelah semua yang terjadi, setelah semua pengkhianatan dan luka, dia masih berpikir ada kemungkinan untuk kembali? Mas, kataku pelan, kamu ingat minggu pertama setelah vonis kemandulanku? Saat kita masih berdua, melawan dunia bersama. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu bisa memilih untuk tetap bersamaku saat itu. Tapi kamu memilih untuk mendengarkan ibumu. Kamu memilih untuk membiarkanku disingkirkan. Kamu memilih untuk bersamanya. Bel, aku... Tidak, potongku. Biarkan aku menyelesaikan. Cinta seharusnya tidak memiliki syarat, Mas. Ketika kamu memutuskan untuk menikahinya, meski itu hanya di atas kertas, kamu sudah memutuskan tali yang menghubungkan kita. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isakan yang ditahannya. Pernikahan kalian mungkin palsu bagimu, lanjutku, tapi pengkhianatanmu padaku sangat nyata. Rasa sakit yang kurasakan sangat nyata. Dan kamar kecil di belakang yang kutinggali selama berminggu-minggu itu sangat nyata. Kami duduk dalam hening yang panjang. Suara jam dinding berdetak seperti menghitung mundur sisa-sisa pernikahan kami. Apa kamu bahagia? Tanyanya akhirnya. Dengan kehidupan barumu. Aku menemukan kedamaian, Mas. Dan itu lebih berharga daripada kebahagiaan sementara. Esok harinya, aku menghadiri pernikahan mereka. Aku duduk di barisan belakang, menyaksikan upacara yang hampa. Mira tersenyum tapi matanya kosong. Mas Fajar tampak seperti mayat berjalan. Ibu Sri duduk dengan wajah pucat, mungkin menyadari bahwa inilah konsekuensi dari keserakahannya. Saat pertukaran cincin, mata Mas Fajar mencariku di antara tamu. Ketika kami bertatapan, aku melihat semua penyesalan di matanya. Tapi seperti yang kukatakan padanya semalam, penyesalan datang terlalu terlambat. Setelah upacara, saat para tamu memberi selamat, aku mendekati Mas Fajar untuk terakhir kalinya. Selamat menikah, Mas, kataku, memberinya pelukan ringan. Dia memelukku erat, berbisik di telingaku. Ini semua salahku. Aku menyesal, Bel. Aku tahu, jawabku, melepaskan pelukan. Tapi sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Sebelum pergi, aku mendekati Mira yang sedang berdiri sendirian. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari, Mira. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat kerentanan di matanya. Aku minta maaf, Bella. Aku mengangguk, lalu berbalik pergi. Maafnya tidak mengubah apapun, tapi setidaknya dia mengatakannya. Di luar, Sari menungguku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawabku, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Aku sudah memaafkan mereka semua. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Saat aku berjalan meninggalkan tempat pernikahan, aku merasakan beban berat terlepas dari pundakku. Bab ini akhirnya tertutup. Bab yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, dan pelajaran pahit. Malam itu, di apartemen kecilku yang baru, aku berdiri di balkon menatap kota. Hidupku tidak lagi tentang menjadi istri yang sempurna atau memberikan keturunan. Hidupku sekarang tentang menjadi Bella yang seutuhnya, dengan segala kekurangan dan kekuatannya. Pernikahan palsu mereka mungkin akan berlangsung selama beberapa bulan atau tahun. Tapi aku tidak akan lagi menunggu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depanku terasa cerah,
karena kini aku memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Dan dalam kedamaian malam itu, aku menyadari bahwa terkadang, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah kemenangan terbesar. Kemenangan atas masa lalu yang membelenggu dan awal dari kebebasan sejati. 2 bulan telah berlalu sejak pernikahan palsu Mas Fajar dan Mira. Meski awalnya direncanakan sebagai pernikahan formalitas, kenyataannya justru berbalik menjadi mimpi buruk baru bagi keluarga Mas Fajar. Sari, yang masih rutin berkomunikasi denganku, melaporkan perkembangan yang mencemaskan. "Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi, Bella," kata Sari melalui telepon, suaranya bergetar. Mira perlahan-lahan mengambil alih kendali perusahaan. Dia menggunakan posisinya sebagai istri Fajar untuk menandatangani dokumen-dokumen penting. "Apa Mas Fajar tidak bisa menghentikannya?" tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Dia mencoba, tapi keluarga Mira mengancam akan melanjutkan tuntutan hukum jika dia melawan. Mereka seperti ular yang melilit semakin erat. Suatu sore, aku secara tak terduga mendapat kunjungan dari Ibu Sri. Dia datang ke apartemen kecilku dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya yang dulu selalu tajam dan penuh percaya diri, kini terlihat lesu dan penuh penyesalan. "Bella," ucapnya saat kubuka pintu, suaranya hampir seperti bisikan. "Bolehkah ibu masuk?" Aku mengangguk, mempersilakannya duduk di sofa kecil ruang tamuku. Dia memandang sekeliling apartemen sederhanaku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. "Rumahmu nyaman," katanya, mencoba tersenyum. "Ada yang bisa kubantu, Ibu?" tanyaku, duduk di hadapannya. Dia menghela napas panjang. "Ibu datang untuk meminta maaf. Dan untuk meminta bantuanmu." Aku mengangkat alis. "Bantuan? Untuk apa?" "Mira, dia sudah menguasai segalanya." Ibu Sri menunduk, tangannya gemetar. Dia mengancam akan mengusirku dari rumah jika aku tidak menuruti semua kemauannya. Perusahaan dalam kondisi kritis. Fajar seperti kehilangan semangat hidup. "Apa yang bisa kulakukan, Ibu? Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga itu lagi." "Ibu tahu ibu tidak pantas meminta apapun darimu," katanya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi tolong, Bella, kamu selalu bijak. Kamu yang berhasil membongkar kebohongan Mira sebelumnya. Apakah ada cara untuk menghentikannya?" Sebelum sempat aku menjawab, teleponku berdering. Dari layar kulihat itu Sari. Kuangkat dengan permisi pada Ibu Sri. "Bella, keadaan darurat." Suara Sari terdengar panik. Mira baru saja memecat direktur keuangan dan menggantinya dengan sepupunya. Dia juga memindahkan dana perusahaan ke rekening atas namanya. "Tenang, Sari. Apa Mas Fajar tahu tentang ini?" "Dia tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dokumen pernikahan mereka berisi klausul yang memberikan Mira hak penuh atas keputusan finansial jika Fajar dianggap tidak kompeten." Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Setelah semua yang terjadi, ternyata skema keluarga Mira lebih rumit dan berbahaya dari yang kami duga. Setelah menutup telepon, aku menatap Ibu Sri. Sepertinya keadaan lebih buruk dari yang Ibu ceritakan. Ibu Sri mengangguk, wajahnya pucat. "Mereka menghancurkan keluarga kita, Bella. Perlahan-lahan tapi pasti." Malam itu, setelah Ibu Sri pergi dengan janji akan lebih berhati-hati, aku duduk memikirkan segala yang terjadi. Meski aku sudah memutuskan untuk meninggalkan masa laluku, ternyata tidak mudah melihat orang yang dulu berarti bagimu, meski telah menyakitimu, dihancurkan oleh keserakahan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kunjungan tak terduga lainnya. Kali ini dari Mas Fajar. Dia berdiri di depan pintu apartemenku dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang tidak dicukur selama beberapa hari. "Bel," katanya, suaranya parau. "Bolehkah kita bicara?" Aku mempersilakannya masuk. Dia terlihat sangat berbeda dari pria percaya diri yang dulu ku kenal. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akunya setelah duduk. Mira sudah mengontrol segalanya. Bahkan ibu sekarang takut padanya. "Kenapa kamu tidak melawannya, Mas? Kamu punya bukti bahwa semua ini adalah skema mereka." Dia menggeleng putus asa.
Mereka mengancam akan menghancurkan reputasi keluarga jika aku melawan. Semua bukti yang kita kumpulkan, mereka punya bukti balasan yang bisa menjatuhkan kita semua. Jadi kamu memilih untuk diam dan membiarkan mereka menghancurkan segala yang telah kamu bangun. Apa pilihanku, Bel? Suaranya meninggi. Melihat ibuku di penjara? Melihat perusahaan yang sudah dibangun keluarga selama 3 generasi hancur berantakan? Kadang kita harus berani menghadapi konsekuensi untuk melakukan hal yang benar. Mas, kataku lembut. Dia menatapku, matanya penuh kepedihan. Aku menyesal, Bel. Aku menyesal tidak mendengarkanmu. Aku menyesal membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu. Sekarang aku mendapatkan balasan yang setimpal. Aku menarik napas dalam. Ini bukan tentang balasan, Mas. Ini tentang belajar dari kesalahan. Baik kamu, Ibu Sri, maupun aku, kita semua membuat kesalahan. Apakah mungkin untuk memperbaiki kesalahan kita? Tanyanya dengan penuh harap. Beberapa kesalahan bisa diperbaiki, beberapa tidak, jawabku. Tapi yang penting adalah kita belajar dan tidak mengulanginya lagi. Dia mengangguk, memahami bahwa yang terjadi antara kami sudah tidak bisa diperbaiki. Saat dia akan pergi, dia berbalik di depan pintu. Aku masih mencintaimu, Bel. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa sekarang, tapi aku ingin kamu tahu. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, Mas. Tapi terkadang cinta saja tidak cukup. Kita butuh kepercayaan, rasa hormat, dan keberanian untuk membela apa yang benar. Setelah kepergiannya, aku berdiri lama di depan jendela, memandang kota yang telah menjadi rumah baruku. Meski hatiku sedih melihat penderitaan mereka, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Kekuasaan Mira mungkin tampak tak terbendung sekarang. Tapi dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, kebenaran akan menang. Dan ketika saat itu tiba, aku akan berada di tempat yang jauh dari semua drama ini, tempat di mana aku bisa hidup damai dengan diriku sendiri. Untuk sekarang, biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan tidak ada yang bisa membuatku kembali ke kehidupan yang penuh dengan racun dan pengkhianatan. 6 bulan kemudian, aku duduk di kafe favoritku yang menghadap taman kota. Di tanganku ada secangkir cappuccino hangat, dan di depannya terbentang laptop dengan dokumen presentasi untuk meeting besok. Udara pagi yang segar dan sinar matahari yang hangat menyelimuti sekelilingku, menciptakan suasana tenang yang sangat kontras dengan kehidupan yang kutinggalkan. Tak lama, Sari datang dan duduk di seberangku. Wajahnya tampak lebih cerah dari pertemuan terakhir kami. Kamu terlihat sangat bahagia, Bella, ucap Sari sambil memesan kopi. Aku merasa damai, jawabku sambil menutup laptop. Bagaimana keadaan di sana? Sari menghela napas, tapi kali ini tidak terlalu berat. Semuanya berakhir, Bel. Mira dan keluarganya akhirnya tertangkap. Polisi menemukan bukti pencucian uang dan penipuan dalam skala besar. Bagaimana dengan Mas Fajar dan Ibu Sri? Mereka bekerja sama dengan penyidik. Meski harus menghadapi konsekuensi finansial yang besar, setidaknya mereka terhindar dari tuntutan pidana. Sari tersenyum kecil. Ibu sangat berubah. Dia sekarang jauh lebih rendah hati. Aku mengangguk, merasakan kelegaan yang aneh. Bukan karena mereka menderita, tapi karena akhirnya kebenaran terbongkar dan keadilan ditegakkan. Fajar menanyakanmu, tambah Sari setelah kopinya datang. Dia bilang, kamu adalah satu-satunya hal baik yang pernah dia miliki, dan dia merusaknya. Aku menatap cangkir kopiku, melihat pola busa yang perlahan-lahan memudar. Katakan padanya bahwa aku berharap yang terbaik untuknya. Tapi beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Mereka hanya bisa diterima dan dijadikan pelajaran. Sari mengangguk memahami. Aku akan menyampaikannya. Oh ya, ada kabar baik lainnya. Aku dan suamiku memutuskan untuk pindah ke Bali. Kami akan membuka usaha kecil di sana. Serius? Itu luar biasa, kataku dengan tulus senang. Kami butuh memulai kehidupan yang lebih sederhana. Semua drama ini mengajarkan kami bahwa kekayaan dan status bukanlah segalanya.
Kami menghabiskan 1 jam berikutnya dengan berbincang-bincang santai, seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Saat akan berpisah, Sari memelukku erat. "Terima kasih untuk segalanya, Bella. Kamu mengajarkan kami tentang keberanian dan harga diri." Setelah Sari pergi, aku tetap duduk sebentar, menikmati kedamaian pagi itu. Beberapa bulan yang lalu, aku adalah seorang perempuan yang hancur, terpuruk dalam kamar kecil, merasa dunianya telah berakhir. Kini, aku duduk di sini sebagai perempuan mandiri dengan karir yang menjanjikan, teman-teman baru, dan yang paling penting, kedamaian dalam hati. Malamnya, saat aku sedang menyiapkan makan malam di apartemen kecilku yang rapi, telepon berdering. Dari layar kulihat itu adalah Mas Fajar. Aku mengambil napas dalam sebelum mengangkat. "Halo, Mas." "Bel." Suaranya terdengar lebih tenang dari pertemuan terakhir kami. "Sari memberitahuku bahwa dia bertemu denganmu pagi ini." "Iya. Dia bilang kamu dan ibu baik-baik saja." Kami akan baik-baik saja. Terima kasih." Ada jeda sejenak. Aku menelepon karena besok aku akan pindah ke Jogja. Memulai usaha kecil di sana. Mencoba hidup baru. Aku senang mendengarnya. "Mas, semoga semua berjalan lancar." "Bel, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, bisakah aku mengatakan sesuatu?" "Tentu. Aku ingin benar-benar meminta maaf. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan mengakuinya di hadapanmu. Aku gagal sebagai suami. Aku lemah dan membiarkan orang lain menghancurkan pernikahan kita. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Air mataku mulai menggenang. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena penutupan yang selama ini kutunggu. "Terima kasih untuk permintaan maafmu, Mas. Aku menerimanya. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bangga padamu. Kamu kuat, Bella. Lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." Setelah percakapan itu berakhir, aku berdiri di balkon apartemenku, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Rasanya seperti bab terakhir dari sebuah buku yang panjang dan berliku. Keesokan harinya, saat aku berjalan menuju kantor baruku, sebuah perusahaan multinasional di mana aku dihargai karena kemampuan, bukan karena bisa memberikan keturunan, aku tersenyum. Senyum yang tulus, berasal dari hati yang sudah sembuh. Tidak, hidup tidak selalu adil. Terkadang kita harus melalui jalan berliku sebelum menemukan kedamaian. Tapi pelajaran terbesar yang kubawa dari semua ini adalah, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap terjebak dalam kepahitan, atau bangkit dan menciptakan kehidupan yang layak kita jalani. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan cinta lagi. Atau mungkin tidak. Yang penting, aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Saat aku memasuki gedung kantor, seorang rekan kerjaku menyapaku dengan hangat. "Pagi, Bella. Ada meeting jam 10. Jangan lupa." "Aku tidak akan lupa," jawabku sambil tersenyum. Dan dalam senyum itu, tersimpan sebuah kebenaran sederhana. Badai memang menghancurkan, tapi setelahnya selalu ada matahari yang bersinar lebih terang. Hari ini adalah hari baruku, dan aku siap menjalaninya dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Epilog, 2 tahun kemudian. Aku duduk di teras rumah kecilku yang menghadap ke sawah hijau. Di tanganku ada surat dari Sari yang menceritakan bahwa usaha keluarganya di Bali berkembang pesat. Kabar terakhir tentang Mas Fajar. Dia menemukan kebahagiaan sederhana sebagai pengusaha kecil di Jogja dan sedang menjalin hubungan dengan seorang janda yang memiliki 1 anak. Terkadang hidup memang berputar dengan cara yang tak terduga. Vonis kemandulan yang dulu kukira akan menghancurkan hidupku, justru membawaku pada kebebasan dan penemuan jati diri. Rumah tangga yang kuperjuangkan mati-matian, ternyata bukan takdirku. Dari dalam rumah, suara kekasih baruku, seorang guru SMA yang sederhana dan baik hati, memanggil. "Bel, makan malam sudah siap." Aku tersenyum, memasukkan surat Sari kembali ke dalam amplop. Hidup memang tidak pernah berjalan sesuai rencana. Tapi terkadang justru rencana yang gagal itulah yang membawa kita pada takdir sejati kita. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar bahagia. Bukan karena memiliki segalanya, tapi karena mensyukuri apa yang ada,
dan melepaskan dengan ikhlas apa yang bukan takdir kita.